Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Asia Firman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria kestabilan. Jadi di sini ada 6. Yang pertama itu persamaan karakteristik, yang kedua kriteria Roth, yang ketiga kriteria Hurwitz, yang keempat kriteria continue fraction, yang kelima kriteria Lyapunov, yang keenam metode kedua Lyapunov. Baik, yang pertama itu ada persamaan karakteristik. Dalam analisa kestabilan, seringkali yang digunakan adalah akar-akar dari persamaan denominator, yaitu pole-pole. Karena seringnya penggunaan persamaan denominator ini untuk menganalisa karakteristik kestabilan suatu sistem, maka persamaan denominator ini diberi nama persamaan karakteristik. Jadi rumusnya itu C kali S per R kali S sama dengan G kali S per 1 tambah G kali S H kali S. 1 tambah G kali S H kali S sama dengan 0. Ini rumus persamaan karakteristik. Dan di sini ada bagannya. Contohnya itu, jika diketahui fungsi alih dari diagram di samping adalah G kali S sama dengan 4 per S kali S tambah 5 dan H kali S sama dengan 1, berubah menjadi 1 tambah G kali S H kali S sama dengan 1 tambah 4 per S kali S tambah 5 sama dengan S pangkat 2 tambah 5S tambah 4 per S pangkat 2 tambah 5S sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah R1 sama dengan min 4 dan R2 sama dengan min 1. Karena kedua akarnya nyata dari persamaan di atas bernilai negatif, maka sistem bersifat stabil. Pada MATLAB untuk mencari akar dapat menggunakan fungsi roots. Yang kedua, kriteria kestabilan root. Transfer function dari suatu sistem loop tertutup berbentuk C kali S per R kali S, B 0S pangkat M tambah B 1S M kurang 1 tambah sampai dengan tambah B M kurang 1 pangkat S tambah BM per A 0S pangkat N tambah A 1S pangkat N kurang 1 tambah sampai dengan tambah A N kurang 1 S tambah A N sama dengan B kali S per A kali S. Hal pertama yang memfaktorkan A kali S. A kali S sama dengan persamaan karakteristik. Pemfaktoran polinomial dengan orde lebih dari 2 cukup sulit, sehingga digunakan kriteria kestabilan root. Kriteria kestabilan root memberi informasi ada tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik, bukan nilai dari akar tersebut. Kriteria ini merupakan metode aljabar untuk menentukan kestabilan dalam wawasan S atau Laplace. Cara ini akan menunjukkan adanya akar-akar yang tidak stabil beserta jumlahnya tetapi tidak menentukan nilai atau kemungkinan. Cara untuk mencegah ketidakstabilan. Selanjutnya, prosedur kriteria kestabilan root. Yang pertama, menuliskan persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial S, yaitu A 0S pangkat N tambah A 1S pangkat N kurang 1 tambah sampai dengan tambah AN kurang 1S tambah AN sama dengan 0. Yang kedua, semua koefisien persamaan karakteristik harus positif. Jika tidak, sistem tidak akan stabil. Yang ketiga, jika semua koefisien positif, susunan koefisiennya polinomial dalam baris dan kolom dengan pola. Prosedur kriteria kestabilan root. Ini bisa kita lihat. Mulai dari Sn, ada A0, ada A2, ada A4, dan ada A6. Ini turun ke bawah. B1-nya itu sama dengan A1, A2 kurang A0, A3 per A1. B2 sama dengan A1, A4 kurang A0, A5 per A1. B3, A1, A6 kurang A0, A7 per A1. C1, B1, A3 kurang A1, B2 per B1. C2, B1, A5 kurang A1, B3 per B1.
C3 B1 A7 kurang A1 B4 per B1 D1 sama dengan C1 B2 kurang B1 C2 per C1 D2 C1 B3 per B1 C3 per C1. Proses ini diteruskan sampai baris ke N secara lengkap, susunan lengkap dari koefisien berbentuk segitiga. Syarat perlu dan syarat cukup agar sistem stabil atau memenuhi kriteria kestabilan root. Koefisien persamaan karakteristik semua positif. Jika semua negatif, maka masing-masing ruas dikalikan -1, sehingga hasilnya positif. Semua suku kolom pertama pada tabel root mempunyai tanda positif. Contohnya, diketahui persamaan karakteristik S pangkat 3 tambah 6S pangkat 2 tambah 12S tambah 8 sama dengan 0. Maka dapat disusun dalam barisan root menjadi 1, 12, 0, 6, 8, 0, 64 per 88, 0. Yang ketiga, kriteria kestabilan Hurwitz. Cara lain menentukan stabilitas sebuah sistem adalah metode Hurwitz. Dengan metode Hurwitz, ini dilakukan pemeriksaan apakah semua karakter persamaan karakteristik memiliki bagian nyata dan negatif. Hal ini ditentukan dengan cara menggunakan determinan persamaan karakteristik dibuat dalam bentuk determinan berikut. 1. A sama dengan AN kurang 1. 2. AN kurang 1 AN kurang 3 AN kurang 2 sama dengan AN kurang 1 AN kurang 2 kurang AN kurang 3. 3 sama dengan AN kurang 1 AN kurang 3 AN kurang 5 AN kurang 2 AN kurang 4 0 AN kurang 1 AN kurang 3. Contohnya, suatu persamaan karakteristik S pangkat 3 tambah 8S pangkat 2 tambah 14S tambah 24 sama dengan 0. Maka, peroleh. Bisa kita lihat dari yang ketiga, yang kedua, yang ke-1. Sama tadi susunannya. Selanjutnya, kriteria continue fraction. Persamaan karakteristik. Q kali S sama dengan AN S pangkat N tambah N kurang 1 S pangkat N kurang 1 tambah sampai dengan A1S tambah A0 5,82. Persamaan 5,82 kemudian dibagi menjadi bagian genap dan ganjil dengan bentuk berikut. Q1 kali S sama dengan AN pangkat SN tambah AN kurang 2 SN kurang 2 tambah sampai seterusnya. Keduanya kali S sama dengan AN kurang 1S pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 3S N kurang 3 tambah sampai seterusnya. Kemudian persamaan 5,83 tambah 584 menjadi Q1 kali S per Q2 kali S sama dengan A NS per AN kurang 1 tambah AN kurang 2 kurang AN kurang 3 per A S kurang 1 S pangkat N kurang 2 tambah AN kurang 4 kurang AN per AN kali 1 kurang 1 tutup kurung S pangkat N kurang 4 tambah sampai seterusnya per Q2. Selanjutnya begini. Semua sistem akan bersifat stabil jika koefisien A1, H2 sampai Hn bernilai positif, mengakibatkan akar-akar persamaan karakteristik atau Q kali S. Ini merupakan akar-akar persamaan karakteristik rumusnya sama dengan 0 akan mempunyai nilai yang negatif. Contohnya, suatu persamaan karakteristik S pangkat 3 tambah NS pangkat 2 tambah 12S tambah 8 sama dengan 0. Periksa apakah sistem bersifat stabil atau tidak dengan menggunakan kriteria continued fraction. Jawabannya itu QS sama dengan S pangkat 3 tambah 6S pangkat 2 tambah 12S tambah 8. Persamaan karakteristik Q1 kali S sama dengan S pangkat 3 tambah 12S. Q2-nya itu kali S sama dengan NS pangkat 2 tambah 8.
maka diperoleh Q1 kali S per Q2 kali S sama dengan S pangkat 3 tambah 12S per 6S pangkat 2 tambah 8 sama dengan 1 per 6S tambah 32 per 3S per 6S pangkat 2 tambah 8 sama dengan 1 per 6S tambah 1 per 9 per 16S tambah 1 per 4 per 3S. Didapatkan H1 sama dengan 1 per 6, H2 sama dengan 9 per 6, dan H3 sama dengan 4 per 3. Sistem bersifat stabil karena koefisien H1, H2, dan H3 itu bernilai positif. Yang kelima, kriteria Lyapunov. Persamaan keadaan untuk sistem nonlinear secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan sama dengan F, buka kurung, simpangan, gaya penggerak massa, dan waktu, di mana untuk sistem mekanik. Ini simbolnya kecepatan, X kali T simbolnya simpangan, U kali T itu simbolnya gaya penggerak massa, dan P itu simbolnya dari waktu. Penyelesaian secara analitis terhadap persamaan di atas jarang sekali dilakukan. Yang keenam, metode kedua dari Lyapunov. Metode yang di dalam menentukan kestabilan adalah tanpa menyelesaikan persamaan diferensial dari persamaan gerak sistem. Pada metode ini, lebih dahulu dibentuk persamaan keadaan untuk sistem dinamis, selanjutnya ditentukan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik, yang mana sesuai dengan hukum ilmu fisika, yaitu jumlah tersebut adalah konstan. Jumlah kedua jenis energi tersebut disebut dengan fungsi Lyapunov yang nilai selalu positif atau definite positif dan merupakan fungsi yang skalar. Jika turunan fungsi Lyapunov terhadap waktu adalah negatif, maka sistemnya asimptotis atau stabil, di mana gelombang gejala peralihan semakin lama semakin kecil. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan masih ada 2 kriteria yang tidak memiliki contoh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.